Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab Al-Quran dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Kitab itu tidak didatangi oleh kebatilan baik dari depannya maupun dari belakangnya, dan turun dari Rabb Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Maha Suci Engkau Allah, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguhnya Engkau lah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ewantin kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Maidah ayat 16. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanah subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula lah Allah mengeluarkan orang-orang itu dari kegelapan jiwa kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ewaidin yang berbahagia yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar Al-Quran dari sedikit demi sedikit, dan dari sisi syariat juga hakikat kita perdalam. Karena Al-Quran itu kalau dimasuki dengan kedalaman yang dalam juga seperti mutiara. Oleh karena itu Al-Quran itu karena petunjuk untuk seluruh manusia, dan Al-Quran itu wahyu, getaran-getaran ilahi. Dan getaran-getaran ilahi itu ditangkap oleh seseorang dengan bahasa tertentu, yaitu bahasa jiwa, bahasa universal, ya. Dan nanti yang keluar bahasa tertentu itu yang dikeluarkan dengan pemahaman juga pemahaman yang universal sebagai getaran ilahi. Nah, vibrasi ilahi ini kan suatu energi. Nah, jika energi ini kemudian ada frekuensi yang sama, maka yang ditangkap seseorang berbahasa ik itu yang keluar nanti juga ik. Yang ditangkap seseorang berbahasa ai, yang keluar nanti juga ai. Tergantung bahasa komunikasi yang ditangkap seseorang. Jadi wahyu itu vibrasi ilahi yang bisa ditangkap oleh seseorang yang bisa resonan dengan vibrasi itu. Jadi wahyu itu getaran ilahi yang bisa ditangkap seseorang yang bisa resonan dengan getaran itu. Oleh karena itu, ketika seseorang sudah berkesadaran tinggi, ya resonannya ya juga yang berkesadaran tinggi. Ketika seseorang sudah suci, dia akan resonan dengan yang maha suci. Ketika seseorang sudah bijaksana, dia akan resonan dengan yang maha bijaksana. Ketika dia sudah lembut, ya, dia akan resonan dengan yang maha lembut. Nah, resonan itulah yang akan mentransformasikan pemahaman-pemahaman, dan itu kalau sudah kita dapati, kita bisa menyampaikan kepada orang dengan pemahaman kita, bahasa kita. Nah, ketika seseorang sudah luas pemikirannya, ia akan resonan dengan yang maha luas. Jadi kita jangan terjebak dengan dualitas, benar, salah. Karena apa? Ya cuma kesadaran saja, itulah yang beda level. Nah, Ewaidin yang berbahagia,
Sebab apa? Karena memang Al-Quran sudah mengatakan, ya, Al-Quran itu sudah bisa menerangkan segala sesuatu, misalnya. Tetapi ya, ada ayat-ayat yang memang waktu itu hanya sebagai pemahaman saja, karena di dalam fakta kita tidak menemukan, misalnya ada ayat perang. Nah, ketika kita posisi damai, ayat itu ya hanya sebagai pemahaman, sebagai pengertian. Kemudian kalau ada ayat iddah, ya ada talak dan lain sebagainya, itu kalau kita tidak talak, tidak iddah, ya ayat itu biar aja, ayat begitu. Termasuk juga faraid, ayat yang berhubungan dengan waris. Waris kalau memang kita tidak ada yang diwaris, ya ayat itu biar aja. Karena hukum waris itu kan juga disesuaikan dengan adat setempat. Kalau sudah dibagi, ya tidak ada masalah, sudah saling menerima, walaupun tidak saklek dengan di Al-Quran, misalnya kalau wanita itu gendong, kalau laki-laki mikul misalnya. Nah, karena situasi dan kondisi mungkin yang laki-laki ini sudah kaya raya, kemudian yang wanita ini ada kekurangan, ya, maka diberikan yang lebih, bukan hanya segendong, itu tidak masalah, karena semua sudah saling menerima, saling ridho, saling ikhlas. Kecuali kalau ada pertentangan, lah itu baru hukum waris yang dari Allah itu kita ambil, kita lakukan, termasuk kisos. Kalau kita tidak ada yang dikisos, ya ayat itu biar aja begitu. Nah, karena apa? Karena memang Al-Quran itu sering saya sampaikan juga, ya, kalau surat Qaf ayat 1 kan Qaf wal Qur'anil Majid, bahwa Quran itu Quran Majid. Quran Majid itu yang di Lauh Mahfud. Jadi setiap kita itu terikat dengan program di Lauh Mahfud. Ya, ini harus kita sadari. Kemudian ada Quran Karim. Ya, Quran Karim yang kita baca ini, Quran yang mulia ini, teks tertulis inilah. Ya, kan di dalam surat Waqiah, ya, ayat 77 sampai 79 itu kan, innahu la Qur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sebenarnya Al-Quran itu adalah bacaan yang mulia pada kitab yang terpelihara dan tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Kemudian juga di samping Quran Karim juga Quran Mubin. Ya, kalau kita di dalam surah Al-Hijr ayat 1, Alif Lam Mim, ya, maksud saya Alif Lam Ra, ya. Kemudian tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Surat ini adalah sebagian dari ayat-ayat Alkitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang nyata, memberi penjelasan yang nyata. Quran Mubin sudah dilaksanakan, itu namanya Mubin. Kadang orang belum membaca tapi sudah melaksanakan, dia sudah Quran Mubin. Nah, kemudian kalau sudah demikian, ada istilah juga Quranul Hakim. Ya, dalam surah Yasin ayat 2 itu kan wal Qur'anil Hakim. Hukum sudah dilaksanakan, sudah hidup Qur'ani, sudah jadi karakter mendarah mendaging, ini sudah Quran Hakim. Nah, semua ya dari Quran Majid, ya Quran Karim, Quran Mubin, Quran Hakim, itu semuanya adalah Quranul Azim, yaitu Quran yang agung. Walakot ataina sab'a minal masani wal Qur'anal azim, kan begitu. Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Yang dimaksud di sini adalah banyak sekali nanti yang berhubungan, kemarin tentang angka 7 itu sudah saya bahas beberapa hari yang lalu, ya. Nah, ewadnya berbahagia. Oleh karena itu, ya, untuk kita menerima getaran-getaran ilahi yang dari Allah, memang Allah sudah memberikan sesuatu yang sangat indah bagi manusia ini, karena manusia yang terpilih sebagai penerima dari amanat, maka kita saat berhasil meniti ke dalam diri, bisa menemukan puncak kesadaran rohani yang tertinggi, maka kita dapat merasakan bahwa diri sejati ini seluas semesta raya. Nah, maka dengan ini, ya, kalau diri sejati sudah seluas semesta raya, maka barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang akan mendapatkan petunjuk jalan.
Dan barang siapa yang disesatkannya karena dia memilih sesat, karena tidak menginginkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang wali yang mursyida, seorang pembina yang cerdas, seorang teman yang baik, yang bisa mengarahkan kepada kecerdasan, kepada petunjuk. Dan inti dari kecerdasan adalah kesadaran. Allah hanyalah mengingini mereka yang memiliki keinginan, maka Allah memilih orang yang selalu memberi peringatan untuk meninggikan kesadaran. Oleh karena itu, kita tidak perlu heran jika ada peringatan yang datang, dan itu sebagai komunikasi Allah kepada kita. Maka saat kita ini berhasil meniti ke dalam diri, menemukan puncak kesadaran rohani yang tertinggi, maka kita dapat merasakan bahwa diri sejati ini adalah seluas alam semesta tadi. Nah, hadirin yang berbahagia, oleh karena itu ya, kita dalam belajar ya, ini harus ada tingkatan. Tingkatan itu maksud saya kan biasanya kita semaan misalnya. Kita semaan. Kemudian kalau malam Jumat itu baca Al-Kahfi misalnya ya. Nah, ini kan terus kita laksanakan, tapi apakah kita puas kalau tahun ini kita hanya semaan, hanya baca Al-Kahfi tiap Jumat, kemudian 10 tahun yang akan datang masih semaan lagi, masih baca itu? Kan tidak dapat pengertian. Ya, harusnya ya kita minggu ke depan kita terjemahkan, minggu ke depan kita cari yang lebih mendalam lagi gitu, terus sehingga ada resonan. Nah, saya gambarkan kalau kita melihat ya rambu-rambu di lalu lintas, ada petunjuk jalan. Kita dari Solo mau ke Semarang misalnya. Ada petunjuk jalan Semarang 90 km. Nah, kita di situ berhenti, kemudian kita membaca Semarang 90 km, Semarang 90 km, terus saja. Besok lagi, tahun depan juga begitu terus. Tidak jalan, tidak melaksanakan, tidak paham apa yang ada di Semarang itu. Oh, di Semarang itu ternyata ada pelabuhan, Tanjung Emasnya, kemudian macam-macam dan lain sebagainya. Tapi kalau cuma dibaca kan tidak tahu isinya. Nah, oleh karena itu memang kita harus meningkatkan kesadaran kita ini, karena kan kita juga harus merangsang pikiran kita dan jiwa kita. Kalau kita gambarkan pikiran itu kan ibarat parasut ya. Kalau terbuka itu bisa menyelamatkan kita. Tapi kalau pikiran kita tertutup, ya hanya berhenti tok, tidak kita gunakan akal ini, kita akan celaka. Ya. Kita kalau pakai parasit, ya turun dari pesawat. Parasit itu bisa terbuka. Nah, itu akan menyelamatkan kita. Tapi kalau tertutup ya kita jatuh celaka. Itulah sebenarnya akal kita, pikiran kita, apakah kita ini mau ya melaksanakan perintah-perintah Allah, ataupun kita ini hanya sebatas ya membaca, kemudian kita tidak mau memahami, ya tidak sebagai pemberani, tidak berani sebagai penyelam untuk mendapatkan mutiara. Apakah kita hanya cukup duduk-duduk di pantai saja untuk mendapatkan cangkang-cangkang atau kulit daripada kerang itu? Maka marilah kita tingkatkan kesadaran kita dengan memahami ayat-ayat Allah, dengan hakikat, dengan makrifat, sehingga kita bisa meningkatkan kesadaran dan kesolehan kita. Kita bisa meninggikan keinsafan dan kecerdasan kita bisa mendewasakan spiritual kita bisa menjernihkan pikiran kita, sehingga apa yang terjadi Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita, karena kita sudah niat, sudah menyatu dengan Allah, karena Allah itu adalah lebih dekat daripada urat nadi leher kita, dan juga Allah itu selalu bersama kita. Aina ma kuntum, ya, Allah di mana saja kamu berada, ma'akum, bersamamu. Bagi yang sudah resonan yang saya sebutkan di beberapa ayat tadi atau beberapa keterangan tadi. Nah, hadirin yang berbahagia, oleh karena itu sisa umur kita ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya, dan semoga kita dengan kesadaran yang Allah berikan mendapatkan kita ini orang yang sudah rendah hati, ya. Kalau bahasa Jawa itu wong yen nrimo uripe dawa, wong yen sabar rezekine jembar, wong yen ngalah uripe bakal berkah, sapa sing jujur uripe makmur, kan begitu. Juga sapa sing sulaya uripe bakal sengsara.
Sapa sing sombong bakal kobong, sapa sing telaten bakal panen. Sing padha ngresula ya mundak gelis tuwa. Sing wis lunga lalekno, sing wis durung ae entenono, sing wis ana tampanono disyukuri. Rezeki dari Allah, jangan sampai kita menutup mata tidak mensyukuri apa itu yang Allah berikan kepada kita. Karena kita sudah diberi akal ya, sudah diberi jasmani yang sempurna, sudah diberi pikiran yang sempurna, sudah diberi jiwa yang sempurna ya, diberikan roh untuk kehidupan ini ya. Maka jiwa ini harus kita jadikan jiwa yang ridho dan diridhoi, jiwa yang mutmainah ya. Kalau bahasa Al-Qur'annya dalam jiwa kasih sayang ya, itu kan jiwa yang marhamah. Sumakana minal ladina amanu wa tawassaw bil sabri wa tawassaw bil marhamah, itu kan dalam surah 90 ayat 17 itu kan. Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Nah, untuk berkasih sayang. Nah, dengan kasih sayang itu salah satunya adalah nanti kita bisa husnul khotimah ya, yang sering saya sampaikan, kasih sayang, pelayanan dan juga pemaafan. Itulah yang sebagai andil kita bisa husnul khotimah nanti. Demikian pada malam hari ini ya, semoga Allah menunjuki dan membimbing kita ya. Yahdillahu linurihi mayasya, Allah menunjuki cahayanya berupa alam semesta ruhani kepada siapa saja yang dikehendaki, dan semoga kita juga ditunjuki. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita di garis hukumnya dan melindungi kita semua dari kegelapan jiwa, selalu mendapatkan cahaya darinya. Semua makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, semoga senantiasa hidup berbahagia. Demikian, nasrun minallahi wa fakum qarib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.